Permasalahan kelompok tani Bahtiar ini sebenarnya ini sejak 2011 dan belum ada kesepakatan, jangankan penyelesaian. Di dalam dokumen ini yang saya pelajari ini belum ada kesepakatan apapun. Kelompok tani ini berlokasi di Kecamatan Teluk Bayur, ya sesuai dengan dokumen yang ada disampaikan kepada kita. Jadi lahirnya kelompok tani ini sebelum adanya perusahaan PT Supra Bara Energi dan berbadan hukum, ya. Namun di dalam perjalanannya hadirlah perusahaan ini di dalam areal kelompok ini. Nah, ini menjadi perdebatan, diskusi yang panjang, baik itu di tingkat pemerintahan kecamatan maupun di tingkat pemerintah daerah dalam memfasilitasi, memediasi penyelesaian ini. Namun sampai hari ini belum ada perkembangan apa-apa. Ini ada asisten, ya, ini saya datang undangan ini ada difasilitasi oleh asisten Pak Anwar ini, ya. Dan kelompok tani Bahtiar memberikan surat kepada DPR Kabupaten Berau dan diagendakan, inilah agenda yang ketiga yang coba kita lakukan diskusi. Dan dalam kesempatan ini kami sedikit menyampaikan permohonan maaf dari direksi karena kemarin ada klaster Sumber Mitra Jaya atau SMJ. Jadi direksi belum bisa menghadiri panggilan RTP pada hari ini karena direksi masih berada di Jakarta, sebagian besarnya untuk pemulihan. Karenanya kami ditugaskan hari ini menjadi wakil dari direksi dalam rapat dengar pendapat hari ini. Kami mempunyai kewenangan, kami mempunyai hak untuk berbicara mewakili direksi atau manajemen, baik itu panggilan di seluruh instansi pemerintahan, legislatif maupun aparat penegak hukum. Kalau memutuskan, mohon maaf, pimpinan sidang, kami tidak dalam proses untuk memutuskan. Tapi kalau berbicara kemudian untuk menyampaikan apa-apa saja yang menjadi aspirasi atau keinginan dari rekan-rekan dari aliansi dan kelompok kami, insya Allah kita akan teruskan dengan catatan-catatan sebagai rekomendasi dari Komisi 2. Inilah yang saya khawatirkan terhadap manajemen SBY. Beberapa kelompok-kelompok tani yang ditelantarkan, katakanlah begitu. Kekhawatiran kami nantinya lambat laun akan ditinggalkan dan tidak akan mendapat kepastian dari masyarakat kami nantinya. Nah, sementara sudah berlarut-larut 2 kali, ketiga kalinya juga yang datang tidak bisa bertanggung jawab dan mengambil keputusan. Kami tidak ingin berlarut-larut dan dibohongi seperti kemarin. Ada permasalahan baru lagi setelah ada keputusan, kami dibohongi. Lembaga kami dibohongi, katakanlah begitu, karena ada keputusan ternyata masih berlarut-larut. Pihak perusahaan tidak mau bertanggung jawab. Kalau menurut saya rapat ini ditunda. Harus ada ketegasan dari lembaga ini, karena sudah 2 kali nih, ketiga kalinya saya hadir hari ini, pihak perusahaan tidak ada itikat baik terhadap lembaga ini. Saya berbicara ini atas nama lembaga dan tidak mau lembaga ini dilecehkan. Jadi harus ada sanksi nih terhadap SB. Ya, mohon maaf tanpa merendahkan atau yang perwakilan yang sekarang. Jadi saya pimpinan sidang dibatalkan saja. Misalnya dengan yang hadir aja begitu langsung manajemen bisa nggak dibayar sama perusahaannya, nggak selesai, apalagi yang pengacara yang saya ragu sekali, Pak. Jadi menurut saya intinya rapat ini kita tunda saja. Tidak bisa, ya. Pasti kita dapat kusir aja di sini, dapat kusir, terus nggak ada hasilnya.
karena ini sudah 3 kali ya, kemudian seperti apa yang disampaikan oleh perwakilan dari PT Suprabara Energi, dia akan merekam ya, dia akan mendengar dan akan menyampaikan setiap perkembangan yang ada di dalam forum ini. Nah, sehingga saran saya, begitu nanti kita rapat yang kesekian kalinya ya, pihak manajemen sudah tahu apa yang harus dijawab, dan pihak manajemen sudah mempersiapkan diri apa yang harus dilakukan. Jadi kita gali dulu, kita berikan kesempatan dulu kelompok tani untuk menyampaikan permasalahan ini, sehingga kita minta nanti saran dari dinas-dinas yang terkait. Di sini ada lingkungan hidup, ada pertanahan, dan sebagainya. Nah, sehingga pada gilirannya pada kesempatan yang berbahagia ini, dapat kita hari ini, andaikan misalnya kesimpulannya kita turun, kita melihat kebenarannya, benar nggak ini lahan kelompok tadi Bahtiar ini masih ada apa nggak, kayak gitu. Secara hukum memang betul nggak dia punya, kayak gitu. Nah, bisa saja nanti kita melihat bahwa lahan ini sudah dikerjakan, ya berarti kan kalau memang seperti itu, berarti ini di luar konsesi, dan kita lihat amdalnya nanti. Jadi kita beri kesempatan saja untuk kelompok tani menyampaikan dulu. Nanti dari masing-masing kita dengan dinas ini merekam nanti. Nanti kita ambil kesimpulan. Apakah nanti kita memang harus ke lapangan melihat kebenarannya ini atau bagaimana, kayak gitu. Ya tentu kita dalam menyelesaikan masalah ini tidak hanya cukup kita selesaikan di dalam forum rapat dengar pendapat ini. Ya kita perlu juga ada investigasi ke lapangan. Kami mulai 2003 mengelola lahan ini. Setelah kami kelola sampai 2005-2006 itu baru kami uruskan surat. Karena kami sudah mengerjakan lahan, baru kami menguruskan legalitas. Jadi pada saat itu kita kerja berkebun, bertanam, masuklah SBE. Itu berapa hektar yang Bapak buka? 64 hektar. Karena kami 32 orang, Pak. 30 orang Ya. Masuklah SBE, kalau tidak salah ingat saya 2011 itu kami pertemuan di Kelurahan Teluk Bayur. Nah, setelah kami pertemuan semuanya kelompok di sana, pada waktu itu kami mengajukan harga 3.000. Tapi pihak perusahaan tidak ada merespon itu. Dan juga dari pihak perusahaan mengatakan sama kami bahwa lahan Pak Bahtiar itu aman, karena kami sudah paham, sudah tahu. Jadi pada waktu itu sampai berjalan waktu tetap tidak ada respon sudah sama perusahaan, sampai mediasi terus ganti-gantian, kelurahan, di kecamatan, di polsek, malah pernah di Pemda, di Stamben, di pertanahan, tetap tidak pernah menemukan malah kami diputar sana sini aja sama pihak perusahaan. Jadi pada waktu itu 2014 kalau tidak salah itu kami melangkah ke Jakarta. Nah, ternyata kami sampai waktu itu datanglah 2000 berapa itu turun ombudsman ke sini. Kami tidak dilibatkan juga langsung pihak perusahaan, padahal kami yang melapor, kami yang melapor yang tidak dihadirkan. Bapak tahu ke Mabes? Ke Mabes juga, Pak. Ke Mabes ya, Pak. Mabes yang mana? Mabes Polri. Istana Presiden, Pak, sempat saya masuki semua. Saya hampir 2 bulan, Pak, di Jakarta buang-buang uang di sana gara-gara SBE ini. Jadi pada waktu itu turun ombudsman, Pak, ada 3 bulan lebih baru saya tahu, dikasih tahu semua anggota dewan bilang ketemu apa keputusan ombudsman waktu turun. Loh, kami tidak ketemu, Pak. Lo sudah datang mereka sekitar 3 bulan yang lalu. Nah, pada waktu itu saya telepon lah Pak Indra, karena Pak Indra waktu itu kami ketemu di ombudsman, dan juga dia turun ke sini. Alasannya tidak aktif nomor saya. Dia tanyakan saya di Lamin, tidak ada orang kenal. Makanya saya bilang Bapak pembualan. Saya kasih tahu Pak pembualan, karena pada waktu itu
kayaknya kalau di Lamin Pak, kecuali orang baru lahir baru tidak dikenal saya kalau di Lamin. Jadi waktu itu Pak, lagi karena kita sudah banyaknya sudah anggaran kami keluarkan, jadi habislah anggaran kami, makanya vakumlah lagi sampai 2016 kemarin. Intinya pernah saya mengajukan harga itu kalau di Stamben itu 10.000, tapi itu pun mereka tidak ada responnya. Itu 2015 Pak. Nah kalau sekarang Pak, tidak mungkin lah lagi kami mau mengajukan segitu itu, karena sekian lamanya dan juga banyaknya biaya kita ini. Intinya kami minta mau dibayar, dan juga tidak lagi kalau harga 10.000 itu. Jadi kami selaku kelompok tani, kami meminta 25.000 per perkan. Kalau mereka tidak bisa menyepakati permintaan kami minta lahan kami dikembalikan semula, dan juga tanaman kami. Kalau dari sisi pandangan kami melihat yang pertama, satu, legalitas yang dimiliki oleh kelompok tani Batiar berupa dokumen, surat-surat tanah itu resmi dan diakui secara birokrasi atau perundang-undangan yang ada. Jadi itu poin. Dan yang selanjutnya adalah kelompok tani Pak Batiar ini mengelola atau memiliki lahan di wilayah tersebut sebelum perusahaan atau PT SBE ini mengelola wilayah tersebut. Jadi cukup jelas kalau dari kami Pak, sebenarnya mohon izin pimpinan, seharusnya memang permasalahan ini karena sudah hampir lebih 11 kali tidak ada respon yang baik, menurut kami tidak ada respon yang baik dari pihak PT SBE untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kami sangat-sangat berharap ada penyelesaian atau jawaban kepastian untuk pihak SBE segera menyelesaikan permasalahan dengan kelompok tani. Kalau yang namanya penambangan ya, perusahaan penambangan, memang mereka ini wajib menyelesaikan segala sesuatu hak yang di atasnya Pak, apabila akan dilakukan atau dimanfaatkan untuk seluruh fasilitas, apakah itu untuk OB ya, untuk OB ini artinya ini tanah dikorek, ditimbun. Nah, memang dalam peraturan penambangan wajib itu perusahaan Pak harus mengganti rugi ya, apapun bentuk fasilitas yang dilakukan oleh perusahaan ya, baik itu ditambang maupun fasilitas-fasilitas lain, jalan dan lain sebagainya. Nah kalau saya lihat ya mohon maaf ya, PT SBE ini memang tidak ada etikat baik ya kalau menurut saya. Bayangkan dari 2011 ya sampai sekarang 2022 ya, tidak ada penyelesaian apapun ya. Dan kemudian ya sebagai dasar penggantian itu nanti tentu kita harus meninjau di lapangan Pak ya. Nah saya mohon maaf kalau garapan ini tidak ada istilah koordinat ya. Jadi memang kita masih sifatnya itu manual, tinggal nanti para kelompok tani itu menunjukkan mungkin kalau memang ada tanaman, ada sungai, ada apa, dan di situ batas-batasnya nanti ya. Yang sekian hektar itu, 64 hektar itu tentu nanti kita ya terus terang kalau nanti ke lapangan insya Allah mungkin kami punya alat ya untuk mendata ya, nanti ditunjukkan oleh para saksi pemilik lahan ya, apa benar di situ lokasinya yang dimiliki oleh masyarakat ya. Kita harus ke lapangan memang ya, mungkin bapak-bapak dewan juga mungkin bisa ikut menyaksikan, nanti kami punya alat itu, nanti kita buat peta ya sesuai dengan hektaran yang masing-masing 2 hektar anggotanya 32 itu. Nah disitulah kita akan menentukan posisi tanah yang diklaim oleh masyarakat. Nanti setelah kita ke lapangan ada data, baru kita kumpul lagi di sini Pak. Kalau memang lokasi yang ditentukan atau yang diklaim oleh masyarakat itu betul
dilakukan oleh SBE, dimanfaatkan oleh SBE, memang wajib sudah harus ya diganti oleh perusahaan ya. Cuma saja ya bagaimana mekanismenya itu nanti ya, karena ya terus terang apakah bapak-bapak di dewan ini kan memfasilitasi Pak ya, kita ini ibaratnya urun rembuk, maksudnya beda kalau kita bapak tidak pengen lagi langsung jalan terakhir kita itu paling kita di di persidangan ya, mengadu ke pengadilan ya. Ada beberapa hal dalam izin lingkungan itu, ketika suatu perusahaan pengen melaksanakan kegiatan di suatu daerah, khususnya pertambangan batubara ini, dia harus lahan itu harus dalam posisi clear and clean, baru dia bisa menambang. Yang kedua adalah jika terkait ada pembebasan lahan, agar dilakukan secara transparan, dikoordinasikan dengan BPN, Kabupaten Berol, pihak kecamatan dan pihak kampung, serta dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Itulah yang harus dilakukan SBE. Nah, saya melihat persoalan ini persoalan yang sudah sangat lama, dan kalau saya melihat substansi persoalan ini adalah terkait dengan pembayaran. Jadi kalau soal lahan itu sudah jelas tadi, ada kelompok tani, ada lahannya, sudah jelas. Jadi terkait negosiasi pembayaran itu sebenarnya, itu yang kita mediasi sekarang ini. Nah, itu yang lebih Jadi kalau kita datang kembali lagi seperti apa yang katakan Pak Dinas Pertanahan, itu bisa saja. Tapi kalau itu masih awal Pak, misalkan yang terjadi misalkan di lingkungan ada kelompok tani, lahannya tergerus karena kegiatan batubara, dia bisa melapor, mengadu ke kita, kemudian kita lihat kalau betul itu memang pelanggaran lingkungan, itu harus dia bayar. Dan ini beberapa kali terjadi, sudah kami lakukan. Nah, kalau yang masalah ini kan sebenarnya terkait dengan lahan yang memang sudah dikerjain, sudah nggak ada kan Pak ya, udah nggak jelas, tapi lahannya dan dokumen dari kelompok tani ini juga sudah sampai di tangan SBE sebenarnya, cuma tidak ada terjadi iktikat baik yang dulu pernah mau dibayar. Nah, sekarang kelompok tani ini meminta bantuan Dewan Terhormat ini untuk bisa mempercepat pembayaran ini. Jadi ketika kita memang ingin memastikan apa yang disampaikan oleh kelompok Tani Bahtiar ya, kita memang harus turun ke lapangan untuk memastikan terkait dengan lokasi ya, yang dengan jumlah sekian 60 hektar. Kemudian kalau kita melihat bahwa permasalahan ini sejak tahun 2011 sampai sekarang 2022 belum ada dari pihak PT SBE ya. Tentunya juga ini juga menjadi menjadi tanda tanya kita, apakah ini memang tidak masuk dalam SBE ataukah ini masuk. Tapi kalau kita tadi mendengarkan penyampaian dari Pak Bahtiar ya, bahwa ini lahan dengan jumlah kelompok tani ada 30 ya, dengan 160 hektar, dan ini sudah digarap oleh PT SBE. Jadi saran saya Pak Ketua, kita memang harus turun ke lapangan untuk memastikan, dan ketika kita sudah turun ke lapangan dan memang betul ya terkait dengan kelompok Tani Bahtiar, memang betul ini sudah sudah digarap oleh PT SBE, saya setuju memang kita perlu untuk mengadakan pertemuan lagi. Kita berharap itikat baik dari PT SBE untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena sudah sekian lama ya. Nah, tentunya ini kita sangat berharap sekali itikat baik dari PT SBE untuk mengganti lahan dari masyarakat. Apalagi tadi kita sudah bisa mendengarkan dari Dinas Pertanahan, dari DLHK, memang ketika perusahaan ini
ingin menggarap ya untuk melakukan tambang, memang kan pertama harus kepada masyarakat itu harus diselesaikan dulu. Ya, sampaikan tadi Pak Kepala DLHK harus clear and clean. Cukup kita mendengar sudah sejak 2003 digarap, kemudian 2000 sekian aman sampai hari ini pun belum ada realisasinya. Untuk itu Pak Ketua, apa yang diminta dari pihak kelompok tani mungkin bisa koordinasi via telepon untuk mendapatkan gambaran pihak lawyer dari pihak SBY, mungkin sampaikan tolong kepada pihak manajemen tertinggi di mana berada, kondisi apapun, kalau bisa beliau kita harapkan bisa menjawab keputusannya apa, bisa membayar atau menunda lagi, atau ada tawar-menawar atau nego dan lain sebagainya. Tadi sebenarnya kami ingin interupsi sebelum tadi skors diletakkan oleh pimpinan sidang, pimpinan rapat. Tapi karena pimpinan rapat sudah memutuskan, kami mencoba menahan diri dan kami tidak menyampaikan. Sebenarnya tadi yang ingin kami sampaikan di awal, yang ingin kami sampaikan kalau seandainya kami diizinkan memberikan interupsi, apakah pernah ada dokumen yang ditandatangani oleh manajemen, baik itu direksi ataupun orang-orang yang berkompeten untuk menandatangani satu dokumen yang sifatnya mengiyakan atau menyetujui akan membebaskan lahan yang diklaim sebagai atas nama kelompok tani Pak Bahtiar. Sehingganya tadi bukan tergiring, menjadi bolanya bergulir kepada ini setuju tidak harga sekian. Karena yang kami tanyakan, apakah pernah ada dokumen baik itu berita acara rapat, berita acara mediasi, atau satu putusan pengadilan yang menyatakan PT SBE menyetujui akan membayar kepada kelompok tani atas nama Pak Bahtiar dan kawan-kawan, atas nama 32 orang seluas 60 hektar. Karena sebagaimana penyampaian yang telah diberikan pertama kali kesempatan itu kepada bapak-bapak dari kelompok tani dan aliansi, masalah ini telah dibawa oleh kelompok tani ke aparat penegak hukum, telah dibawa kepada Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman RI. Karena memang dalil dari kami, dari PT SBE, dari manajemen, lahan yang diklaim atas nama kelompok saudara Bahtiar itu sudah dibebaskan, saudara pimpinan, bapak pimpinan terhormat dan bapak anggota Komisi 2. Menurut versi kami, karena ini mohon izin, karena ini bukan pengadilan, jadi ya kita berdasarkan versi masing-masing ya. Itu adalah ex milik kelompok tani Kurdiansah, kelompok tani Hudri, dan kelompok tani Haji Ripai, dan sebagiannya milik masyarakat Rantau Panjang, yang telah dibebaskan secara massal dan waktu itu secara masif juga pada saat awal-awal PT Suprabari Energi akan melakukan operasi kegiatan penambangan. Sehingganya klaim tadi itu sah-sah saja, itu versi dari Bapak Bahtiar dan aliansi selaku kuasa hukumnya atau selaku wakilnya. Sementara dari kami tidak pernah sedari awal mengakui klaim tersebut. Sehingganya masalah ini sudah dibawa oleh kelompok tani Pak Bahtiar dan kawan-kawan ke aparat penegak hukum, CQ Kepolisian Republik Indonesia, bahkan telah diadukan secara resmi dan tertulis kepada Ombudsman Republik Indonesia. Nah, berdasarkan itu mohon izin sekali lagi Bapak pimpinan rapat, kami tidak bisa meneruskan kepada berbicara angka ataupun terhadap pembebasan, karena memang sedari awal lahan tersebut menurut manajemen, dan bisa saya sampaikan secara bertanggung jawab di sini, manajemen telah membebaskan lahan, artinya yang ditunjuk oleh kelompok tani Pak Bahtiar, karena waktu itu pernah ada peninjauan ke lapangan dengan membawa GPS.
bapak-bapak dari kelompok dari Bapak menunjukkan ini lahan kami. Kemudian dari manajemen ini sudah dibebaskan dengan bukti-bukti pembebasan. Nah, mungkin kami tidak bisa berbicara lebih jauh mengenai harga dan sebagainya karena terjadi perbedaan pendapat di awal sini. Ini perbedaan pendapat yang sangat fundamental. Yang menurut hemat kami ini sebenarnya sudah mengarah pada dispute atau sengketa. Sengketa ini hanya satu, ya mohon izin Bapak Pimpinan, sebenarnya lebih tepatnya ke lembaga peradilan, yaitu pengadilan negeri mungkin. Dan ini juga sudah tertulis, ada keputusan Ombudsman juga, ada juga laporan-laporan tertulis dari Bapak kelompok tani Pak Bahtiar, sehingga kami tidak bisa berkomentar lagi mengenai harga-harga yang diinginkan oleh Pak Bahtiar dan kawan-kawan. Berdasarkan rapat gabungan Komisi 1 dan Komisi 2 9 September 2015, di sini disampaikan dari penjelasan pihak SBE mewakili JM Corporate, yaitu poin A itu terdapat dua pihak pemilihan lahan seluas 60 hektar dengan rincian telah dilakukan pembebasan seluas 33 hektar yang di sana terdapat tumpang tindih. Nah, jadi kami menjawab karena biasanya kalau orang hukum tentu data yang ada, kalau berbahasa saja kurang valid. Tapi kalau dari pihak kami sudah mempersiapkan, Pak, mengenai masalah tumpang tindih itu udah clear bagi kami karena di sini ada surat pernyataan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum SBE tadi. Bapak-bapak yang mengatakan ada lahannya di sana, mereka sudah membuat surat pernyataan di sini, Pak. Udah sangat jelas bahwa mereka bersedia. Ada 5 orang. Ada 5 orang di sini. Pernyataannya mereka. Surat pernyataan bahwa di lahan oleh Pak Bahtiar tersebut tidak ada lahan mereka atau tumpang tindih di sana. Ternyata mereka. Bermaterai, jelas. Ini pun pihak perusahaan yang mau menghadirkan mereka ini. Di sini sudah jelas. Karena saudara berbicara masalah hukum, saya juga orang hukum, ya maka kita akan berbicara masalah hukum. Bahwa ini haknya beliau untuk melaporkan kemana-mana, dan ini masih bisa kita diskusikan karena belum ada keputusan yang mengikat. Jadi mengenai apakah ada kesepakatan yang dilakukan oleh PT SBE dengan pihak kelompok tani beberapa tahun yang silam atau yang dipertanyakan itu ya. Jadi berdasarkan dokumen ini sudah ada mediasi-mediasi yang dilakukan, ya. Tetapi belum menyebutkan angka, belum ada kesepakatan angka, ya. Belum ada kesepakatan angka, tetapi ada angka-angka yang sudah disebutkan oleh kelompok tani Bahtiar. Jadi supaya sama-sama enak, sama-sama nyaman, kami pun juga di sini berpihak di tengah-tengah, ya. Jadi saran daripada BPN tadi, ya kita buktikan validasi di lapangan, ya kan? Karena tadi ada terbesit saudara sampaikan seakan-akan bahwa ini ada tumpang tindih. Ini ada tumpang tindih dengan kelompok tani yang lain. Ya nanti kan pembuktiannya adalah surat. Ya, jadi kita tidak perlu ke pengadilan dulu karena ini kita masih sanggup menyelesaikan ini. Apalagi terkait dengan masalah pertambangan. Ya kalau misalnya pihak perusahaan itu tetap melakukan kesalahan dan tidak bertanggung jawab, ya tentu kami akan berdiskusi dengan pemerintah. Kan hubungannya kan izinnya kan ke pemerintah, bukan ke pengadilan. Izin pertambangan kan bukan ke kepolisian. Izin pertambangan bukan ke kejaksaan, tapi ke pemerintah. Ya mungkin ada hal-hal yang nanti kita pertimbangkan terkait dengan lingkungannya, terkait dengan amdalnya. Nah, kalau kita berbicara masalah polisi, bicara pengadilan, itu kita bicara masalah hukum, ya. Tetapi proses dia bisa masuk ke Berau sini tentu adalah buah tangan karya kita semua, khususnya pemerintah Kabupaten Berau, termasuk bapak-bapak yang ada di dalam ruangan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman dinas, sesuai apa disarankan oleh Dinas Pertanahan, kemudian rekan-rekan kita DPRD dari Komisi 2 tadi, bahwa kita akan melakukan peninjauan ke lapangan. Ya, kira-kira begitu ya? Setuju ya? Ya, tanggal 21 ya. Ya, nanti kita bikin undangannya. Tolong nanti ke lapangan disiapkan dokumen-dokumen yang pembebasan itu. Ya,
karena di Lamin itu memang suka tumpang tindih di Lamin itu. Oh enggak, ini serius ini. Ya, suka terjadi tumpang tindih di Lamin itu. Pak Tommy tahu itu. News.com, media online selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.